Anda tidak boleh naik. Kenapa saya tidak boleh naik? Saya ibunya. Wanita ini sudah berani tinggal di tempat Yan Cheng. Hari ini saya harus mengajarinya sopan santun. Bos Fu hanya bekerja dengannya. Kalau kerja bisa sampai larut malam di rumah, Proyeknya mendesak dan belum selesai, mungkin Anda bisa datang besok. saya ingin tahu siapa sebenarnya desainer kecil ini. Bisa membuat Yan Cheng terpesona. Nyonya. Selesai menggoda langsung lari. Kamu jelas-jelas juga punya perasaan padaku kalau tidak tadi. Tadi saya hanya Hanya apa? Tidak bisa menahan diri. Laporan keuangan kuartal ini sudah saya periksa dengan akuntan, silakan dilihat. Bos Fu sudah datang. Bos Fu mencari Pania. Anda bicara dulu, saya masih ada urusan. Bos Fu, mari bicara di kantor saya. Di sini saja. File masih di kantor saya. Kamu kenapa gugup? Jangan begini, dia bisa kembali kapan saja. Kamu sangat peduli padanya ya? Saya Pani, suara apa tadi? Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bagus, kalau begitu saya pergi dulu. Saya hanya tidak ingin dia salah paham saya. Pani, saya mau menunggu kamu bercerai. Kamu jelas-jelas juga punya perasaan padaku. Pani. Kamu mau kemana? Tidak Saya usah, antar. Bos Fu. Tidak menyangka Fuan Cheng begitu perhatian pada Pani. Kamu memang ahli dalam bermain sulit, didapat suatu hari nanti. Saya akan membuatmu tidak bisa tertawa lagi. Kamu kenapa? Pani, saya dikerjai. Halo, Han King sedang apa? Saya sedang apa? Bekerja. Tidak seperti kamu. Saya punya teman ingin mencari studio untuk proyek besar. Saya merekomendasikanmu siang ini, kalian bisa bertemu dan bicara baik-baik. Baik, terima kasih teman. Oke. Benar-benar keberuntungan datang, tidak bisa dihindari. Nona Xiao, ternyata Anda yang ingin bekerja sama dengan studio kami. Sudah lama mendengar tentang Anda, senang bertemu dengan Anda. Bos Liang, silakan duduk. Anda juga silakan duduk. Nona Xiao, anggur ini saya persembahkan untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap studio kami. Mari habiskan. Bos Liang terlalu sopan. Sebenarnya saya selalu mengagumi bakat Anda. Dan percaya jika ada kesempatan yang baik, Anda pasti bisa menonjol. Nona Xiao, kata-kata Anda benar-benar menyentuh hati saya. Asalkan Anda memberi kesempatan pada studio kami.
Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Sebenarnya bicara banyak tidak seberpengaruh tulisan hitam di atas putih. Ini adalah kontrak yang telah saya siapkan. Nona Xiao, silakan Anda lihat. Nona Xiao, saya agak mabuk. Saya akan mengirimkannya ke Pani biar dia lihat. Tuan Liang, sebenarnya banyak studio yang ingin bekerja sama dengan saya. Tidak terhitung jumlahnya saya yang datang menemui Anda. Sudah menunjukkan niat baik saya yang terbesar jika begitu. Saya rasa tidak perlu lagi banyak bicara. Nona Xiao, tunggu sebentar. Nona Xiao. Saya tidak percaya pada Anda. Baiklah, kita tanda tangan. Sekarang juga kita tanda tangan. Begitulah kejadiannya. Dalam kontrak ini, syarat-syaratnya sangat menggiurkan. Tampaknya ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Saya langsung menandatangani kontrak tersebut. Tapi siapa sangka ada jebakan besar di dalamnya. Proyek ini belum dimulai. Sudah berhutang banyak pada mereka. Setelah saya menemukan ini, saya menuntutnya, tapi saya dipukul oleh satpamnya. Kamu bilang ini Xiao Chuking. Apa masalah saya dengannya? Harus menargetkan studio kecil kami. Xiao Chuking datang untuk saya. Dia tahu saya waspada terhadapnya. Untuk kamu karena apa? Karena Fu Yancheng. Ini benar-benar pertarungan para dewa yang membuat rakyat menderita. Karena masalah ini dimulai karena saya. Saya bertanggung jawab untuk membantu studio melewati krisis ini. Apa ide kamu? Pani, kamu bilang. Bagaimana kalau kamu minta tolong pada Bos Fu? Hubungannya dengan Xiao Chuking sangat baik. Mereka juga punya tim pengacara top di grup Fu. Menangani perselisihan hukum kita. Tidak masalah. Aku tahu hubunganmu dengan Bos Fu. Tapi ini. Halo apa? Ada APA. Satu pihak proyek tiba-tiba ingin membatalkan kontrak. Sudah bukan satu lagi, sepertinya Xiao Chuking. Sudah menyebarkan berita. Bos Fu. Nona Xiao Chuking tiba-tiba menyerang studio Nona Pani. 80% karena Anda sangat dekat dengannya. Sekarang segera ke tempat Pani. Tidak tahu apakah Nona Xiao tahu dia akan. Kamu bicara terlalu banyak. Aku tidak mau dengar. Susu, dengarkan aku. Salah kamu, kontrak kamu tidak baca baik-baik langsung tanda tangan. Sekarang begini, kalau kalah di pengadilan hutang ini, kamu 8 keturunan tidak akan bisa melunasinya. Susu. Percaya padaku, aku pasti bisa menyelesaikan ini dengan baik, oke? Tidak marah, tidak marah. Tidak mau ngomong sama kamu. Ayo makan makanan barat. Kei Chen, Bos Fu. awasi Liang Hanqing dan wanita ini. Aku ingin tahu mereka akan pergi kemana. Ya. Keadaannya seperti ini. Kami benar-benar tidak punya cara lagi. Aku tahu perusahaan Anda punya penasihat hukum terbaik. Bisakah Anda membantu kami? Masalah ini suami kamu yang bikin berantakan. Urusan penyelesaian kamu yang minta tolong. Dia. Dia baru saja ada urusan, duluan pergi. Detail urusan aku juga bisa menanganinya. Kamu benar-benar setia padanya. Suami aku juga demi aku dan perusahaan bisa lebih baik. Jadi sempat bingung tertipu oleh Nona Xiao. Aku bisa bantu tapi ada syaratnya. Syarat apa demi perusahaan baik? Jalan sama aku. Jalan. Bos Fu bisa kasih tahu aku alasannya. Agar kamu yakin kamu begitu setia. Layak atau tidak. Bos Fu, Liang Hanqing, mereka baru sampai di cafe Dubai. Gimana nih, udah kepikiran belum? Oke deh, kalau gitu kita kencan aja. Yuk kita kencan. Sekarang.
Pak, tempat yang Bapak pesan ada di sini. Wah Bos Liang, kebetulan banget ketemu di sini. Aku ngajak istri Bapak buat ngobrolin sesuatu. Gak ganggu kalian berdua yang lagi kencan kan? Sayang, Liang Hanking, kamu sembunyi-sembunyi nikah sama Pania. Iya benar. Kita nikah siri kok nikah siri. Susu nanti aku jelasin ya Liang Hanking. Kenapa urusan kita nggak bilang-bilang sama Susu sih? Siapapun yang disembunyikan nggak boleh sembunyiin Susu. Si Liang, aku tunggu penjelasanmu yang jelas. Udah dulu ya, aku duluan. Nona Su, Ada apa? mau dengar penjelasan kenapa harus nunggu? Sekarang juga bisa kan? Bos Fu nggak merasa ikut campur banget ya? Urusan lain sih males aku ikut campur. Tapi urusan kamu aku mau ikut campur. Ngerugiin dua wanita sekaligus bukan hal yang pantas dilakukan pria. Sekarang pilih deh. Mau istri atau selingkuhan? Urusan perusahaan masih bergantung sama Pani buat minta tolong ke Bos Fu. Susu malam ini mau diapain aja? Aku pilih istri. Susu dengerin aku jelasin. Bukan seperti itu. Bos Fu, ini urusan keluarga saya. Anda sudah melewati batas. Aku cuma nggak mau kamu terus-terusan dibohongi. Makasih Bos Fu udah peduli sama aku. Tapi apapun yang Hanking lakuin, aku nggak bakal cerai sama dia. Kenapa? Soalnya aku cinta sama dia, tadi kamu juga lihat kan. Dia juga nggak bakal ninggalin aku. Hubungan kami suami istri nggak segampang itu putus. Beneran? Tentu saja, dan hari ini aku udah kencan sama Anda. Harap Anda menepati janji. Siapa bilang aku cuma kencan sekali? Kamu. Temani aku kencan sekali lagi, anggap aja kamu ganti rugi sama aku yuk. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Dia, Hari ini ayah sangat bahagia. Semoga putriku tercinta Shengmian berhasil masuk Universitas Impian. Terima kasih Ayah. dan juga selamat ulang tahun untuk Wei Yuan. Benar-benar hari ini ulang tahun Wei Yuan. Ayo kita potong kue bersama. Apakah karena aku bukan anak kandung? Aku pasti tidak bisa mengalahkan kakakku. Hati-hati. Gak apa-apa, hati-hati ya. Tak kusangka takdir mempertemukan kita lagi. Bos Fu, Departemen Bisnis menelepon. Meminta Anda segera kembali ke markas Fu untuk rapat. Bos Fu. Shengmian, bagaimana mereka bisa bersama? Orang yang selalu ku kenang, ternyata suami Shengmian kakak iparku. Tidak mungkin Fu Yancheng sangat membenci Shengmian. Bagaimana mungkin dia begitu dekat dengannya? Pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Bos Fu, Anda sudah kembali. Kapan pesta dansa grup Fu dimulai? Masih 3 bulan lagi. Percepat ke minggu depan. Bos Fu, apakah waktunya tidak terlalu mendadak? Ada masalah. Jika posisi asisten khususmu ini tidak ingin kau pegang lagi, aku tidak keberatan menggantinya. Tidak masalah. Malam ini kau antarkan gaun untuk Nona Pani dan juga semua pihak yang pernah bekerja sama dengan studio Nona Pani. Undang mereka semua. Baik. Nona Pani, sesuai perintah Bos Fu, saya hanya bisa mengantar Anda sampai sini. Silakan nikmati pesta dansa yang khusus dipersiapkan untuk Anda.
khusus untukku. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi antara mereka berdua. Gaun ini sangat cocok untukmu. Terima kasih. Hadirin sekalian. Izinkan saya memperkenalkan. Desainer muda berbakat ini Nona Pani. Sangat berbakat. Desain interior di kompleks Yu Jingyuan, itu hasil karyanya. Oh, ternyata itu karyanya ya. Kebetulan kami punya proyek yang perlu didesain. Apa Mbak Pani tertarik? Tentu silakan jelaskan. Baik, nanti saya datang berkunjung. Oke, Bukankah ini desainer yang baru saja saya putus kontraknya? Kok bisa akrab banget sama Fu Yancheng? Manajer Yo. Saya ingat Anda baru saja memutus kontrak dengan seorang desainer. Maukah Anda berbincang dengan Mbak Pani tentang kerjasama? Bos Fu, Anda salah ingat tentang kontrak itu. Mungkin ada kesalahan di internal perusahaan kami. Desainer dari perusahaan sebelumnya sangat hebat. Sama hebatnya dengan Mbak Pani. Kami akan terus bekerja sama. Mbak Pani. Sepertinya Anda harus menunggu kesempatan lain untuk bekerja sama dengan manajer Yo. terima kasih manajer Yo. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih Bos Fu sudah berusaha keras untuk studio kami. Saya bukan untuk mereka, saya hanya untukmu. Mereka kok datang? Jangan sampai Ibu Fu Yancheng melihatku. Tuan dan Nyonya. Pesta amal grup Fu. Siapa wanita yang sedang berdansa dengan Yan Cheng? Pesta yang seharusnya tenang.
Dipajangkan 3 bulan lebih awal hanya untuk seorang wanita. Saya ingin tahu, siapa yang telah memikat hati Fu Yancheng? Dari belakang saja sudah tahu, lagi-lagi si Pani yang brengsek ini. Tante, mari kita lihat saja. Wanita yang berdansa dengan bos Fu kemana ya? Mereka pergi ke arah toilet. Maaf, salah orang. Bos Fu, sekarang saya bisa pergi. Kamu tidak ingin bertemu ibuku. Jika kamu mau, saya bisa membawamu bertemu dengannya dengan cara yang terhormat. Sekarang bukan waktunya. Baik. Semua sudah diatur sesuai permintaanmu. Pani akan minum minuman keras itu. Sudah saya pesankan khusus. Agar suasana nanti lebih seru. Aku tidak bisa muncul langsung. Serahkan padamu untuk mengejutkan mereka. Ingat, pastikan Nyonya Bai melihatnya. Tenang saja. Pani, barusan kamu beruntung bisa lolos. Kali ini, akan membuatmu tampil di depan Nyonya Bai. Aku baru saja melihat pacarku, dan si jelang itu masuk ke kamar ini. Sudah 5 tahun aku bersamanya, dia malah selingkuh di belakangku. Semuanya harus membantuku sebagai saksi. Baiklah. Kamu si rubah berani menggoda pacarku. Keluar. Chuking, kenapa kamu di sini? Jangan rekam semuanya, keluar. Pergi semua. Siapa ini? Bikin ribut di pesta yang diadakan anakku. Chuking Chujing, tante. Semuanya keluar. Tante, dengarkan penjelasanku, Chuking. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Aku sangat kecewa. Kalau nenek itu mengira aku wanita yang tidak setia, aku dan Fu Yancheng tidak akan punya kesempatan lagi. Tante, Anda salah paham. Lihat ini apa? Ini setelan yang khusus aku pesan untuk Yancheng. Kenapa ada di sini? Jangan-jangan benar sebenarnya yang tadi bersamaku di sini. Yang tidak bisa menahan diri adalah Yancheng. Lalu kenapa tadi kamu tidak bilang? Yancheng ada urusan, duluan pergi. Tadi aku mempertimbangkan muka keluarga Fu, jadi tidak menjelaskan di depan umum. Anak baik, tante salah paham sama kamu. Yancheng kami tidak pernah seperti ini dengan gadis lain. Dari hari ini, kamu adalah calon menantu keluarga Fu. Tante pasti akan membantumu mengusir Sheng Mian itu. Terima kasih, tante. Bisa Anda keluar sebentar? Aku mau mandi dan merapikan diri sedikit. Yancheng ini benar-benar tidak tahu aturan. Anak baik, istirahatlah dulu. Nenek tua itu cepat sekali berubah. Chuking, kamu bagaimana? Tante Fu tidak menyulitkanmu, maaf ya.
Saya tidak tahu mengapa pilihan itu mengira kamu Sudahlah, sebagai jangan penenang. bicara omong kosong, dengar. Saya tidak peduli caranya bagaimana temukan pelayan itu. Berikan dia uang supaya dia diam dan pergi dari hotel ini. Jangan pernah kembali lagi. Orang yang berhubungan denganku malam ini hanya bisa Fuyan Cheng. Baik, baik, baik. Kehilangan kuda tapi mendapat berkah. Biarkan nenek tua itu salah mengira bahwa aku yang berhubungan dengan Fuyan Cheng. Lumayan juga. Dengan begitu dia akan sepenuhnya berpihak padaku. Dua jam yang lalu, Yan Cheng, Halo, kamu salah orang, aku bukan Yan Cheng. jangan coba-coba menghindariku. Kamu jelas-jelas memakai baju ini hari ini. Setelan kotor ini baru saja diberikan Bos Fu padaku. Wanita ini mengira aku adalah dia. Tunggu sampai wanita itu mabuk. Bawa dia ke kamar itu, ingat. Pastikan suasana terlihat dramatis. Kamu adalah Panni. Panni, aku Panni. Selama kamu bersamaku, kamu mengira aku sebagai Panni juga tidak apa-apa. Non Panni, aku antar kamu ke kamar ya. Kok minumnya banyak sekali? Aku tidak minum banyak. Aku cuma minum sedikit saja. Aku antar kamu pulang. Aku tidak mau pulang, aku masih mau minum. Mereka bilang semakin banyak aku minum, mereka akan memberi kita lebih banyak bisnis. Dengar ya, aku antar kamu pulang. Suami, jangan pergi. Barusan kamu memanggilku apa? Suami, Kamu tahu aku siapa? Pani, aku tanya sekali lagi. Kamu tahu aku siapa? kamu adalah orang yang tidak akan pernah salah aku kenali. Suamiku, Fuyan Cheng. Kalau begitu kamu suka Fuyan Cheng. Suka. Tapi sepertinya tidak seharusnya suka. Selama kamu mau, tidak ada yang tidak seharusnya.
Kamu adalah orang yang tidak akan pernah aku salahkan. Suamiku, Fu Yancheng. Apakah kamu suka Fu Yancheng? Suka. Akhirnya kamu mengaku ada aku di hatimu. Yancheng ada urusan mendadak di rumah, pulang dulu. Sudah menyuruh orang untuk menyelidiki. Monitor di koridor hotel sudah dimatikan sebelumnya. Jadi tidak bisa memverifikasi apakah yang dikatakan Nona Xiao benar. Nona Xiao sangat mencintai tuan muda. Seharusnya tidak berbohong. Justru karena sangat mencintai. Lagi pula posisi menantu keluarga Fu adalah yang semua orang inginkan. Aku tidak ingin di samping Yancheng setelah Sheng Mian pergi. Ada lagi yang merepotkan, sudahlah. Mama ada apa buru-buru cari aku? Yancheng semalam di hotel. Apakah ada yang mengambil kesempatan mengambil keuntungan darimu? Mama, dia tidak mengambil keuntungan dariku. Dia berbeda dengan wanita lain, aku yang mengejarnya. Aku juga sangat mencintainya, jadi aku tidak ingin Mama ikut campur urusan antara kami. Ternyata Xiao Chuking tidak berbohong. Semalam di hotel dengannya memang Yancheng. Tidak menyangka. Posisinya di hati Yancheng ternyata setinggi itu. Akhirnya kamu punya orang yang kamu sukai. Tentu saja Mama tidak akan ikut campur dalam urusan cintamu. Karena kamu sangat mencintainya. Dan sudah menjadi suami istri dengannya. Lepaskan segera Sheng Mian itu. Wanita yang tidak pantas itu. Tenang, aku akan segera. Ternyata Pani semalam bersama Fu Yancheng. Pani, aku akan membuatmu membayar. Kepala sakit sekali. Sudah tidur berapa lama? Semalam bos Hi saya menghormati Anda dengan segelas. Ji Xiao senang bertemu. Bos Wang ke depan mohon bimbingannya. Perusahaan kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kenapa aku tidak ingat kejadian selanjutnya? Kenapa tidak tidur lagi? Masih ada yang tidak nyaman. Terima kasih atas perhatian bos Fu, saya ada urusan. Saya pergi dulu. Kenapa masih memanggil Bos Fu? Semalam. Terima kasih bos Fu sudah membantu saya dan terima kasih bos Fu sudah memperkenalkan banyak klien kepada saya. Jadi kamu mau buang jembatan setelah menyeberangi sungai ya? Semalam penampilanmu tidak seperti ini, ayo bilang. Kapan kamu mau cerai dengan suamimu? Cerai. Kamu tidak mau mengakui ya? Maaf bos Fu, saya benar-benar harus pergi. Saya pasti akan mengerjakan proyek Yujing Yuan dengan sungguh-sungguh. Pani. Semalam kamu mabuk atau tidak ya? Ternyata Fu Yancheng tidak tahu kalau Pani adalah Sheng Mian. Naik mobil saya antar kamu pulang. Tidak usah bos Fu. Ada hal yang ingin saya bicarakan denganmu.
Bos Fu katanya masih ada urusan. Jangan-jangan masih mau kencan sama saya ya? Kenapa takut ya? Lihat dulu deh. Saya sudah menyuruh Kitchen untuk mengambil kembali kontrak yang Xiao Chuking tanda tangani dengan kalian. Terima kasih Bos Fu sudah merepotkan Bos Fu. Tidak apa-apa, membantu istri itu sudah seharusnya. Bos Fu, apakah ada kesalahpahaman antara kita? Ada ya. Lalu kenapa semalam kamu memanggilku suami? Bos Fu, semalam saya memang terlalu banyak minum. Mungkin saya mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya, jangan dipikirkan ya. Kitchen, hati-hati. Fu Yancheng. Dokter Fu Yancheng yang tadi datang bersama saya mana? Lukanya cukup parah, masih dalam perawatan darurat. Maaf, kami sudah berusaha semampu kami. Fu Yancheng. Bangunlah. Fu Yancheng. Kalau kamu bangun, aku akan setuju dengan apapun yang kamu minta. Benar-benar apapun ya.
Dokter bilang kamu sekarang sedang dalam masa pemulihan. Minum susu banyak-banyak bisa membantu pemulihan tubuhmu. Bisakah saya tidak minum dari umur 3 tahun saya sudah tidak minum ini? Saya tidak suka rasanya. Kalau begitu, bisakah kamu membuat pengecualian untukku? Lucu ya. Kenapa? Fanny, aku tahu mengakhiri sebuah pernikahan. Tidak semudah itu. Tapi aku ingin bilang selama kita bersama. Aku benar-benar tidak meminta apapun lagi. Tapi masih ada satu hal yang harus aku jelaskan padamu. Apa? Aku dan Xiao Chuking cuma teman biasa. Nggak usah jelasin, aku percaya kamu. Bos habis urusin Miss Fanny. Bisa nggak kamu perhatiin hidup matiku juga? Mati. Nggak mati, cuma kaki patah. Bos Fu, beberapa hari ini, kamu harus cari asisten khusus lagi. Untuk urusin hidup kamu. Bos Fu pagi. Pagi. Udah deal ya, aku cuma kerja 2 minggu. Pas kitchen balik, aku langsung pergi. Oke. Terima kasih Fanny, sang desainer hebat yang udah bantu. Apa yang perlu aku kerjakan? Beberapa hari lagi ada peluncuran produk baru dari Sheng. Proyek ini setiap tahunnya selalu ditangani Kitchen. Tugas utama kamu kali ini adalah Semoga Bos Fu bisa bedain urusan pribadi dan kerjaan. nggak bisa. Bos Fu, proposal proyek Selatan Kota dikirim ke Fanny. Nggak usah kirim ke Fanny, proposalnya udah aku baca. Langsung ganti tim aja. Jangan buang-buang waktuku. Kalau ganti tim juga nggak bisa ya udah nggak usah lanjutin bisnis ini. Bos Fu, kamu udah kerjain semua tugasku. Ini kamu yang asisten khusus atau aku? Kalau kamu mau aku bisa jadi asisten khususmu seumur hidup. Tergantung kamu punya kemampuan atau enggak. Kamu nggak tahu kemampuan aku. Malam ini jangan pulang. Lembur. Biar aku buktiin kemampuan aku. Apakah aku bikin kamu terbangun? Aku hari ini ada meeting di kantor klien. Kalau kamu masih capek tidur lagi aja. Sekarang badan aku pegal semua. Oke. Sudah tahu. Kamu mau meeting atau enggak? Krisis di studio, kita udah selesai. Kamu harus bantu aku ucapin terima kasih ke Bos Fu. Selama ini, kamu juga nggak usah datang ke kantor. Fokus aja jadi asisten khusus Bos Fu. Bantu aku urus Bos Fu dengan baik. Urus sampai detail. Ya udah, kamu sibuk dulu ya. Kamu udah hamil 7 minggu. Kamu nggak ada rasa apa-apa.
Kasih tahu suamimu untuk mengurangi frekuensi hubungan intim. Jangan terlalu keras. Kamu sudah mengalami gejala keguguran ringan. Mengerti? Mengerti, dokter. Fu Yancheng. Kita punya bayi. Aku Fu Yancheng tidak akan menerima wanita dari keluarga Sheng. Dia sangat membenci keluarga Sheng. Apakah dia akan menyukai anak yang memiliki darah keluarga Sheng? Mama, hasil pemeriksaan kali ini bagus, kamu tidak perlu khawatir. Sheng Mian, kenapa dia ada di sini? Silakan masuk. Halo dokter, kamu siapa? Aku adik dari wanita yang baru saja keluar. Seperti ini. Bisakah kamu memperhatikan sesuatu untuknya? Depresi. Dia hamil. Sheng Mian. Diam-diam hamil anak Fu Yancheng. Bisakah dia duduk dengan nyaman sebagai nyonya muda keluarga Fu? Biarkan aku, adik yang baik ini, memberikan hadiah kehamilan untuk kakak. Bos Fu, semua tahapan sudah dikonfirmasi. Kitchen masih dalam pemulihan kali ini benar-benar melelahkanmu. Yancheng Pani. Apakah Yancheng kita mengganggumu, membuatmu menjadi desainer, dan membuatmu menjadi asisten khusus benar-benar melelahkanmu? Tidak melelahkan, yang mampu harus bekerja lebih. Konferensi pers segera dimulai, ayo. Para tamu terhormat, selamat siang. Selamat datang di konferensi pers Grup Fu. Hari ini saya merasa terhormat untuk memperkenalkan produk baru Grup Fu. Di era yang penuh inovasi dan perubahan ini, kami Grup Fu selalu berkomitmen untuk memberikan produk terdepan dan paling berpengaruh. Grup Fu akan memimpin industri terus maju. Berharap bisa bekerja sama dengan para tamu, menciptakan hari esok yang lebih baik. Pani, aku sangat berharap bisa berdiri bersamamu dengan status yang berbeda. Apakah kata-kataku sangat menjijikan?
Pani, aku sangat berharap bisa berdiri bersamamu. Dengan status yang berbeda. Bayi. Saatnya memberitahu ayah kebenaran. Pani jangan lagi menggunakan cara-cara yang tidak bermutu. Menggoda Yan Cheng akibat menjadi wanita simpanan. Kamu pasti tahu. Seharusnya kata-kata itu ditujukan kepada Nona Xiao. Lagi pula Bos Fu sudah menikah. Kamu malah buru-buru menjadi wanita simpanannya. Xiao Chuqing. Siapa kamu? Kamu Hilya? Aku Sheng Weiyuan putri kedua keluarga Sheng. Kakakku adalah Sheng Mian putri sulung keluarga Sheng. Dan kakak iparku adalah Fu Yan Cheng. Nona Xiao benar-benar tak tahu malu. Bahkan berusaha menjadi wanita simpanan dan memisahkan kakakku dengan kakak iparku. Kalau begitu pergilah ke konferensi pers dan cari tahu siapa yang menggoda kakak iparmu. Kakakku adalah desainer berbakat Pani. Mereka bukan hanya pasangan sah tapi juga sangat kompak dalam bekerja. Apa yang kamu katakan? Pani adalah Sheng Mian? Aku beritahu kamu kakakku sudah mengandung anak kakak iparku. Jangan bermimpi merebut cintanya. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kakakku sudah mengandung anak Fu Yan Cheng. Kamu jangan bermimpi bisa merebut posisinya. Orang pintar tidak perlu berusaha sendiri untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kakak, aku ingin melihat. Apakah kamu bisa menjaga anak Fu Yan Cheng? Semua orang tahu Yan Cheng membenci Sheng Mian. Dia mungkin belum tahu kalau Pani adalah Sheng Mian. Kita tidak boleh membiarkan keluarga Fu tahu. Sheng Mian mengandung keturunan keluarga Fu. Chuqing, kenapa kamu datang lagi menemui ibu hari ini? Bukankah kita baru minum teh kemarin? Aku datang hari ini karena mendengar sesuatu yang merusak nama baik keluarga Fu. Aku tidak tahu apakah harus memberitahumu bagaimana? Siapa yang tidak tahu diri, berani merusak nama baik keluarga Fu di luar sana, adalah menantumu Sheng Mian. Wanita keluarga Sheng yang tidak pantas itu. Dia hamil apa? Kamu juga tahu betapa Yan Cheng membenci Sheng Mian. Anak ini tidak mungkin milik keluarga Fu. Siapa ayahnya aku tidak tahu. Tapi aku dengar kehidupan pribadi Sheng Mian sangat berantakan. Mungkin dia sendiri tidak tahu siapa ayah anak itu. Tidak masuk akal keluarga Fu sudah memberinya muka. Diam-diam membantu keluarga Sheng berkali-kali. Dia malah berani berselingkuh. Tapi untuk amannya lebih baik kamu memastikan sendiri. Apakah dia benar-benar hamil? Tolong periksa catatan medis Sheng Mian. Jangan terlalu khawatir, mungkin yang saya dengar hanya rumor. Dia tidak mengkhianati keluarga Fu. Baik, saya mengerti. Sheng Mian benar-benar berselingkuh dengan Yan Cheng. Bahkan hamil dengan anak orang lain. Sungguh memalukan. Tidak boleh dibiarkan. Halo. Besok ada waktu luang. Ada beberapa detail dekorasi di Yujing Yuan. Saya ingin kamu pergi ke lokasi untuk memastikannya. Kamu yang tentukan apa yang kamu suka, pasti saya suka. Saya yang tentukan. Bagaimana jika nyonya rumah tidak suka? Mana mungkin dia tidak suka, dia sendiri yang memilih. Kalau begitu, selera saya dan Nona Sheng cukup mirip. Kenapa tiba-tiba membicarakannya? Bos Fu. Kamu dan Nona Sheng kan suami istri. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Kesalahpahaman, dia menipu kakek untuk menikah dengan saya. Mana mungkin ada kesalahpahaman? Sebenarnya saya. Apa?
tidak ada. Besok malam saya akan menemuimu, ada yang ingin saya bicarakan. Baik. Saya sakit dan dirawat di rumah sakit. Kamu sebagai menantu keluarga Fu seharusnya datang ke rumah sakit untuk merawat ibu mertua. Seperti itukah keluarga Sheng mendidik anak perempuannya? Baik, saya segera ke sana. Di sini ya? Kenapa ada orang dirawat di tempat terpencil seperti ini? Ada orang, tolong. Ada orang. Tolong, ada orang. Tolong. Bibi, apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Kenapa kamu selingkuh di belakang Yan Cheng? Menginjak-injak muka keluarga Fu. Selama ini, kamu berani berselingkuh dengan orang lain, bahkan hamil dengan anak orang lain. Kamu pikir keluarga Fu? Saya tidak, Bibi, dengarkan penjelasan saya. Saya tidak. Kamu masih ingin membela diri? Saya beritahu kamu apapun alasanmu. Aku tidak punya Anak haram di perutmu. Ayo lakukan. Jangan. Anak itu milik Fu Yancheng. Kamu pasti panik ya sampai ngawur. Yan Cheng dari keluarga kami sangat membencimu. Kamu berani bilang anak haram di perutmu. Kamu tuduhkan padanya. Bibi, dengarkan penjelasanku. Anak itu benar-benar milik Fu Yancheng. Kamu tidak percaya, telepon dia untuk konfirmasi. Mama. Yan Cheng, istrimu Sheng Mian hamil. Bilang anak itu milikmu. Mama. Aku tidak pernah melakukan apa-apa dengannya. Fu Yancheng, aku. Kamu dengar tidak Yan Cheng bilang? Anak di perutmu. Dia tidak akan mengizinkan anak keluarga Fu mengalir darah keluarga Sheng. Ayo lakukan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lepaskan dia, aku sudah telepon polisi. Pani, tenang, aku datang. Hanking, Mama Fu Yancheng. Tiba-tiba telepon minta aku ke rumah sakit. Aku curiga ada akal-akalan. Aku kirim alamatnya padamu. Kalau aku ke rumah sakit dan tidak ada kabar, kamu jemput aku. Kamu akhirnya pulang, aku telepon terus tidak bisa. Aku hanya bisa menunggu di sini, aku khawatir. Kamu kenapa wajahmu pucat sekali? Ada apa ya? Istrimu Sheng Mian hamil.
kamu masih sempat peduli padaku. Dia sudah menemui kamu. Dia wanita jahat demi tidak meninggalkan keluarga Fu. Apapun akan dia lakukan Pani. Aku tidak pernah melakukan apa-apa dengannya. Apa Sheng Mian mengalami sesuatu? Kamu bisa cuek saja. Apa sekarang dia mati di depanmu? Kamu juga tidak akan meliriknya. Sheng Mian itu orang yang penuh dengan perhitungan. Dia berpura-pura lemah dan memelas agar kamu meninggalkanku. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan seorang anak. Pani, jangan sampai kamu terjerat dalam perangkapnya ya. Fu Yancheng. Sampai kapan kalian akan menghinaku? Pani. Jangan dengarkan omong kosongnya. Anak itu sama sekali bukan milikku. Kalau iya, Aku juga pasti tidak akan mau. omonganmu terdengar sangat ironis. Pani. Jangan sentuh aku. Bos Fu, mulai besok. Bos Fu, Anda mencari saya. Sudah lama sembuh, sekarang waktunya bekerja dengan baik. Ini semua proyek kerjasama kita dengan keluarga Sheng. Hentikan semuanya selain itu. Cari cara. Putuskan semua hubungan antara ayah dan keluarga Sheng. Bos Fu, tindakan Anda kali ini agak terlalu keras ya. Sheng Mian sudah melakukan ini. Apa lagi yang membuat Anda marah pada Sheng Mian? Jangan tanya yang tidak seharusnya. Ya. Apa Fu menghentikan semua kerjasama dengan kita? Bagaimana bisa? Ayah, kenapa ayah? Anda baik-baik saja. Mian. Sekarang aku akan telepon 120. Ayahmu memang punya masalah jantung. Ditambah lagi dengan stres membuat kondisinya semakin parah. Sekarang keadaannya sangat tidak baik. Kamu harus siap mental. Ayah. Kamu pasti akan baik-baik saja. Sheng Mian masih berani menempel pada keluarga Fu. Cepat selesaikan perceraian ini. Mian. Ayah dan keluarga Sheng yang salah padamu. Membuatmu dihina oleh keluarga Fu. Pengacara Wang. Saya ingin membuat surat wasiat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Sulan, kenapa uang di perusahaan sudah kamu transfer semua? Ini bukan salahmu, kamu yang sudah membuat marah keluarga Fu. Grup Fu hampir membuat keluarga Sheng bangkrut. Aku menggunakan uang itu untuk menutupi kerugian. Aku tidak ingin setiap hari dikejar-kejar untuk membayar utang. Aku tidak ingin mendengar alasan-alasanmu yang tidak masuk akal. Ayahku sekarang masih di rumah sakit menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau kamu masih punya hati nurani,
Daripada kamu membuang-buang waktu di sini, lebih baik kamu pikirkan baik-baik, di mana lagi kamu bisa mendapatkan uang. Bagaimana keadaannya? Baru saja pingsan. Orang tua ini ternyata meninggalkan semua hartanya untuk Sheng Mian si jalang itu. Sepertinya kita harus segera bertindak. Tenang, ada aku di sini. Setelah Sheng Hong meninggal, kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Han King, aku sangat membutuhkan uang sekarang. Berapa banyak uang yang ada di perusahaan? Ayahku butuh 2 juta untuk operasi, aku punya 1 juta sekarang. Masih kurang 1 juta. Butuh sebanyak itu, kamu juga tahu kondisi perusahaan kita. Baru saja mulai membaik. Kalau harus mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus, mungkin kita harus menjual perusahaan. Tidak ada waktu lagi, aku harus mencari cara lain. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Bibi, aku ada urusan mendesak, ingin bertemu kakek. Aku mohon biarkan aku masuk. Kamu membuat keluarga Fu malu karena kehamilanmu. Masih berani datang untuk bertemu kakek Sheng Mian? Bibi, ayahku sekarang di rumah sakit sangat membutuhkan uang. Aku mohon biarkan aku bertemu kakek, setelah itu aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku beritahu kamu, aku bukan kakek. Bersikap lemah tidak akan berguna padaku Sheng Mian. Keluarga Sheng tidak akan memberikanmu sepeser pun lagi. Dan kamu juga jangan berharap bisa bertemu Bibi, kakek lagi.